sih harus kita beli ini dan kenapa sih omset kita bisa kita bukan yang gimana ya, tapi maksudnya ini memang di luar dari ekspektasi kita gitu loh. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 107 Vice 7 of Borneo Tarakan. Saya Jasmine, saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan, tentunya dalam podcast kesayangan kita semua dengan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh milenial Tarakan yang sangat berpengaruh bagi adik-adik Tarakan untuk berkreativitas. Sebelum saya memulai ke narasumber, saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Oke, baiklah, kita ke narasumber. Ada Bapak Abang Ari, yang lebih diakrab dengan Bang Ari, dan ada Mbak Indah ya, Mbak ya? Iya. Hai, Mbak. Hai, Bang. Hai, Mbak. ya, hai. Bagaimana, apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lancar ya. Buktinya kita masih bisa naik tangga 6 sampai lantai 6 ya? 6, lantai 6. Saya 6 di ya? Fikes lantai 3. Lantai 3. Itu pakai lift ya? Enggak. Sama dong Bu Indah, saya juga di gedung rektorat di lantai 3. Kalau Bapak naik lift. Iya. Berarti kita olahraga ya. Bagaimana keseharian personalitinya bisa dikenalkan dulu sama sobat-sobat semua agar tahu lebih dekat lagi. Oke. Dari Bang Ari dulu. Iya. Nama saya Bu Hari. Saya biasa dipanggil Bang Hari. Sehari-harian saya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Di situ saya sebagai tenaga kependidikan. Biasanya teman-teman yang sudah senior di semester 7, semester 8 itu biasa kenal dengan saya karena KKN pasti berhadapan dengan saya. Jadi udah ada ini Bang ya, maksudnya udah famous ya di kampus ya. Karena dari 7 fakultas udah kenal semuanya sih. Tapi terkenalnya sama mahasiswa senior ya? Iya. Karena junior ini masih pandemi jadi belum bisa kenalan Bang ya. Ya, nanti ada beberapa kita yang KKN-nya kan kita sistem online, tapi nanti insya Allah kita sudah sistem masuk di new normal, nanti insya Allah akan kembali seperti semula. Kalau Mbak Indah? Oke, nama lengkap saya Nurina Novianti, biasa masih panggil saya Bu Indah, dan saat ini saya di unit jurusan kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, saya dosen kebidanan, dan untuk saat ini saya alhamdulillah sudah 2 tahun di UBT, masih baru sih sebenarnya ya, 2 tahun, tapi alhamdulillah udah kerasa ya dengan keadaan di sini yang nyaman gitu loh, dan saya rasa Tarakan juga menjadi salah satu kota yang heterogen ya, semua suku kayaknya ada semua di sini, dan saya bahkan merasa bahwa kadang saya merasa tidak berada di Tarakan, iya ya. Di Sulawesi. Soalnya juga tetangga saya semuanya orang Sulawesi, malah depan rumah saya penjual coba-coba. Gitu. Saya panggilnya apa nih? Ibu atau Mbak aja? Mbak, Ibu. Kesehariannya bagaimana nih di tengah pandemi yang sebelumnya ruang gerak kita warawiri bisa kesana kemari, di tengah pandemi ruang gerak kita justru dibatasi, yang semula yang dilakukan di kantor sekarang dialihkan ke rumah. Bagaimana tanggapan Abang sama Mbak di tengah pandemi ini? Ya, saya ada namanya kreasi tanpa batas. Jadi di masa pandemi ini saya mencoba untuk mengkreasikan diri saya, yaitu ada buka beberapa usaha, salah satunya kedai titik temu juga saya punya, dan juga saya punya juga toko sport olahraga, saya juga punya pencucian mobil. Di masa pandemi seperti ini saya melihat saya membaca peluang. Kenapa? Banyak beberapa teman-teman kita yang takut akan membuka usaha dikarenakan takutnya dikarenakan sunyi, takutnya dikarenakan gagal ya Bu ya. Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri bersama rekan-rekan saya, coba kita bikin dari titik temu. Kita membantu adik-adik kita di sini juga untuk melakukan kreativitas. Ada beberapa dengan cara tadi yang event-event yang kita bikin tadi, Jasmine, ada beberapa kegiatan yang kita bangun di masa pandemi ini agar yang tadinya membaca peluang yang dari
teman-teman tadi yang takut, kenapa dia takut, kita tanya-tanya, kenapa sih kamu takut untuk berbuka usaha? Oh, saya takut sunyi Pak, saya takut sunyi Bang. Oh, ternyata, oh ini toh, kenapa mereka takut. Kita ngambil pelajaran dari mereka, kenapa mereka takut. Oh, setelah kita ambil pelajarannya, baru kita berani membukanya. Oh, kita tahu, ternyata mereka takut tuh karena takut gagal, bukan karena takut mencoba dulu. Berarti di tengah pandemi ini muncul inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru yang dimana sebelumnya nggak kepikiran, akhirnya di tengah pandemi dipaksakan untuk membuat terobosan inovasi yang bisa berdampak positif pada remaja-remaja khususnya di Tarakan. Kalau Mbak Indah? Kalau selama pandemi ini, ya kemarin kan memang kita aktif di kampus, di kegiatan mahasiswa ya. Cuman selama pandemi ini benar-benar semua kita lakukan secara online dari rumah. Namun karena saya memang pekerjaan saya adalah sebagai seorang dosen, saya harus melaksanakan namanya pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan itu tiga-tiganya harus jalan gitu. Nah, pada saat pandemi tahun kemarin saya mengikuti juga kajian yang ada di Kabupaten Tanah Tidung terkait dengan pandemi, bagaimana nanti kita kita melakukan kajian terkait dengan melakukan kebijakan apa saja yang akan kita lakukan pasca pandemi ini gitu loh. Nah, itu satu. Terus kegiatan yang kedua masih kegiatan dengan kemahasiswaan dengan mahasiswa-mahasiswa di UGT. Terus yang ketiga itu tadi bersama-sama Pak Ari membuat kedai titik temu, di mana konsep kita itu adalah kedai ini tidak hanya menjadi kafe tetapi menjadi sebuah wadah gitu kepada mahasiswa gitu loh, untuk mengembangkan kreativitasnya. Karena saya lihat di mahasiswaku saja di Fikus itu ternyata member dari Fikus Art Talent itu sampai 100 orang. Dan saya bilang, wow, ini sangat fantastik sekali. Terus saya bilang, mana kegiatannya Dek? Saya bilang gitu. Dan itu satu. Terus yang kedua, ternyata berjalannya waktu kita sempat berkegiatan dengan anak SMA, dan itu ternyata luar biasa sekali cara mengorganisasikan kegiatan anak SMA itu. Saya tidak berpikiran waktu lihat dia pertama ngomong, dia melakukan memaparkan konsepnya, saya tuh berasa dia bukan anak SMA, berasa dia anak kuliah. Kamu yakin kamu SMA? Bu, saya masih SMA kelas 3, adik saya SMA kelas 2, saya masih punya adik SMP lagi kadernya. Saya bilang, wow, seandainya anak Indonesia, anak SMA itu begini semua modelnya, saya bisa bayangkan, luar biasa sekali pastinya. Dan yang seperti ini harus kita wadahi gitu loh, tidak boleh kita lepas adik-adik ini gitu loh. Intinya sebenarnya banyak anak-anak remaja Indonesia apalagi di Tarakan yang punya potensi, cuman mungkin belum dapat wadah, belum bisa disalurkan oleh difasilitasi oleh pemerintah ataupun organizer. Dan di sini Titik Temu Cafe alhamdulillah datang memberikan wadah, memberikan inovasi untuk remaja-remaja di Tarakan, menyampaikan bakatnya. Dan ini bukan hanya Fikus ya Bu yang bisa datangnya, semuanya remaja, komunitas yang ada di Kota Tarakan, komunitas di Kota Tarakan, UKM kampus, organisasi daerah boleh mengajukan mengadakan kegiatan di Titik Temu Cafe. Oke, saya ingin lebih bahas dulu mengenai keseharian kita di pandemi ini. Mungkin ini pertanyaannya seringkali saya bagikan pada narasumber lainnya. Kayak mana sih, lelah nggak sih Bang, Mbak di tengah pandemi ini? Bagaimana yang seharusnya kita sudah sampai di titik goal kita, tapi karena pandemi ini kita berjalan lambat? Kalau saya sendiri saat ini saya rasa bahwa awalnya saya bilang, aduh gimana ya, apalagi yang paling pertama itu adalah untuk saya sendiri ya, untuk di pendidikan. Awalnya saya benar-benar kaget gitu loh, karena tiba-tiba pandemi semua menjadi online. Sedangkan proses pembelajaran kita yang ada di UBT, khususnya kami di kebidanan itu 70% itu kita tatap muka, sedangkan 30% itu baru menggunakan bel, sistem yang ada di yang online itu. Jadi kita betul-betul kaget, kita ini ngapain? Tapi dengan adanya seperti itu, dosen, mahasiswa ikut terpacu dengan teknologi. Kita harus terbawa digitalisasi, tidak boleh kita stuck, nggak mau ngapa-ngapain. Jadi dari situ kita belajar banyak hal, itu satu. Yang kedua, karena saya rasa selama masa pandemi ini saya punya banyak waktu gitu loh. Waktu saya lebih fleksibel, saya lakukan di rumah. Saya berpikir, apa nih ya kita lakukan selain itu? Nah, saat ini
sama Pak Ari kita diskusi, Pak kita buat apa. Nah kebentuklah kedai titik temu ini salah satunya, dan didoain juga nanti setelah ini kita juga ada usaha yang baru kita akan launching, tapi itu masih kita keep dulu. Masih keep dulu guys. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa launching ya Pak, usaha yang selanjutnya. Kalau Pak Ari memang udah, makanya saya gabung, saya senang ikut sama Pak Ari soalnya dia tuh udah punya banyak usaha gitu loh. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau seperti apa, dan sharing-sharing, apalagi saya kan orang baru di sini gitu. Saya masih sementara belajar apa sih pasar dari Tarakan, marketnya apa aja gitu loh. Di Bang Ari ini saya banyak sharing terkait dengan itu. Jadinya di tengah pandemi Mbak lebih banyak belajar lagi, memahami diri sendiri pastinya, memahami kondisi, mau coba hal yang baru. Nah kalau Bang Ari bagaimana? Ya mungkin selama pandemi ini kan kita mengalami banyak keterbatasan, yaitu menjalankan aktivitas sehari-hari kita beberapa cenderung merasa tidak produktif, kurang banyak keterbatasan lah. Tapi saya mencoba di masa pandemi ini beberapa cara yang saya bikin, kegiatan yang saya bikin. Kebetulan juga kita dengan teman-teman yang KKN kemarin kan ada yang KKN yang offline, tapi dia ada di lingkungan kita. Saya mencoba juga untuk ikut serta bergabung sama adik-adik mahasiswa untuk bisa saling membantu kepada masyarakat sih, gitu aja. Berarti justru di pandemi ini rasa lelah, rasa jenuhnya nggak ada, justru rasa semangatnya makin bertambah ya. Tadi itu ada dua pilihan sih di masa pandemi ini. Kalau kita kan banyak waktu nih, pilihannya dua, kita punyakan waktu untuk kreativitas kita, atau kita waktu kita untuk rebahan. Jadi tinggal kita milih nih, pilih dua nih yang mana. Generasi rebahan ya. Generasi rebahan ya, bener. Betul, cuma ada dua pilihan. Karena kan mumpung kan kita lagi sistem online nih. Benar. Dan satu hal lagi, apa yang menarik, kenapa kami banyak kegiatan dengan kaum milenial ini, mahasiswa, komunitas, pelajar, karena setiap ketemu dengan adik-adik mahasiswa, pelajar maupun komunitas itu selalu ada semangat gitu, optimistik ya Pak, iya. Selalu semangat, terus punya kreativitas yang kalau kita lemparkan dia dia pasti punya bercabang-cabang gitu loh. Jadi saya senang banget gitu, karena apa ya, jiwa muda itu berasa banget gitu. Jadi senang banget bergaul sama adik-adik gitu. Saya tidak melihat dia sebagai adik saya, enggak. Saya juga lihat dia, oh semangatnya luar biasa. Jadi makanya saya pikir kalau anak Indonesia modelnya seperti ini, wah luar biasa. Dan satu hal lagi Pak Ari, satu hal kemarin kita berkegiatan dengan anak IMPA. Pikiran saya anak IMPA itu dengan modelnya yang selengean gitu loh, cuek gitu, siapa lo apa, tidak menyapa. Ternyata dia punya etika bagus sekali. Saya menjadi kaget gitu loh. Saya kalau minta, kemarin saya habis pindahan gitu loh dari gedung baru. Saya cuma kenal sama satu orang pertama itu, sama si Telo, Syahrul. Saya telepon, Dek, Bu Indah minta tolong ini mau pindahan. Oh baik Bu, jam berapa? Jam 2. Baik Bu. Tahu yang datang 15 orang saya dibawain. Jadi benar banget, dan dia etikanya bagus banget, tidak seperti apa yang kita bayangkan, dan senang sekali untuk berkegiatan dengan adik-adik milenial ini. Iya, dan saya harap juga semuanya remaja-remaja Indonesia, khususnya Kota Tarakan, remajanya mampu menempatkan posisinya di mana mereka berada. Jadi ada batasan-batasan yang memang privasinya orang nggak bisa dilanggar atau dilewati. Nah, berbicara mengenai jenuh, saya ingin tanya nih, rate-nya berapa? Tingkat kejenuhan atau tingkat rasa, ya kita begini-begini aja di tengah pandemi, 1 sampai 10 berapa nih kira-kira? Kalau saya sih 1 sampai 10 masa jenuh, saya nggak pernah jenuh. Nggak pernah jenuh ya? Karena saya terus mencoba sih. Jadi banyak kegiatan hal-hal yang positif yang saya buat, yaitu membantu. Saya bisa lebih banyak membantu, dan saya juga lebih banyak waktu buat keluarga. Jadi kalau berbicara masalah jenuh, alhamdulillah 1 sampai 10 saya tidak ada merasa jenuh, karena banyak yang hal positifnya yang saya ambil adalah saya banyak waktu untuk keluarga saya, banyak waktu untuk usaha saya, banyak waktu untuk memikir, banyak waktu membaca. Pokoknya saya lebih banyak waktu untuk fleksibel waktunya, fleksibel ya, potensi yang ada sama diri kita. Kalau Mbak Indah juga? Kalau saya sih jenuh juga enggak, cuman sebenarnya hal yang paling saya rindukan itu adalah suasana kampus yang ramai dengan mahasiswa. Itu yang paling saya rindukan. Apalagi mahasiswa maba. Maba itu kita kan ada jalur D3 sama S1 maba ini. Kalau saya tidak berkegiatan sama mahasiswa di luar kampus, ya tetap dalam prokes ya, protokol kesehatan.
mungkin saya tidak akan seakrab Mengenal. ini dengan adik-adik saya sekarang, Iya. cuman karena saya berkegiatan dengan mereka di luar kampus gitu, akhirnya saya bisa kenal mereka satu persatu gitu loh. Oh, seperti ini orangnya, seperti ini. Jadi ada, walaupun kami online mengajar, tapi kami sudah ada ikatan gitu loh, ikatan antara dosen dan mahasiswanya udah berjalan gitu. Jadi udah membangun Iya, ya. walaupun Iya. kami masih waktu belajar Iya. masih online. Oke, sekarang kita angkat mengenai titik temu cafe. Tadi sudah panjang lebar bilang titik temu cafe ini inovasinya ditemu pada saat pandemi. Iya. Ide-idenya keluar pada saat pandemi. Betul. Nah, tujuan pertamanya apa sih, alasannya? Mungkin dari Bang Ari dulu. Iya, tujuan pertama saya membangun kedai titik temu ini adalah saya mencoba untuk memberikan wadah kepada kaum milenial untuk melakukan kreativitas, di mana mereka selama pandemi ini sudah hampir 1 tahun lebih, mereka kebanyakan yang vakum, diam di rumah. Ada beberapa yang teman-teman adik-adik kita datang, Bang, Pak, bantu kami dong, bikin ini, kami mau buat acara nih. Tapi saya mencoba untuk ke mana-mana, udah ditolak, pada ditolak semua. Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri saya, yaudah, saya yang buka tempatnya. Jadi kita nggak perlu lagi mengajukan ke tempat, ke kedai si A, ke kafe si A, kafe si B, nggak perlu lagi, kita yang buka langsung. Jadi pada prinsipnya kedai titik temu ini kita buat adalah untuk wadah saja, untuk wadah para mahasiswa, para teman-teman pelajar yang punya kreativitas hal yang positif. Kita berikan mereka tempat, apapun itu, selagi kami bisa memfasilitasi, akan kami fasilitasi. Kami tidak pernah membatasi mahasiswa mau bikin kegiatan apa saja, selagi itu hal yang positif, memberikan edukasi, maka kami akan iyakan. Kami belum pernah membilang, oh kegiatan kamu nggak boleh bikin di sini. Kamu cukup bilang A, maka kalau kami bisa, Siap, kami bantu. laksanakan. Nah, kalau Mbak Indah? Kalau awalnya Pak Ari beritahu saya, Bu, gimana kalau kita buat kedai? Saya bilang, kedai? Apakah yakin Pak Ari? Iya, ayo kita optimis buat. Oke, jadi kita membuat konsep ya yang dengan sesederhana mungkin. Iya. Kalau mungkin adik-adik datang ke tempat kami, sajian menu yang kami tawarkan itu benar-benar low budget. Kita dari harga Iya, iya. 10.000 sampai 15.000, dan itu 15.000 udah paling mahal. Lalu udah Jadi bisa semuanya. dompet-dompet mahasiswa lah ya. Tapi kualitas rasanya Bisa diadu sama yang lain. Dengan yang bintang 5 ya. Karena kita suka gini loh. Saya pun walaupun kita sebagai dari pihak dari kedai titik temu, kami selalu evaluasi setiap yang kita sajikan kepada konsumen kita gitu loh. Bukan hanya sekedar murah nih, ini murah, Iya, kemudian iya. enggak. Kita enggak seperti itu. Karena kami tetap menjaga kualitas. Mereka senang datang dengan tempat kita, dan dia juga menikmati setiap sajian yang kami tawarkan gitu loh, dan tentu saja dengan low budget. Jadi semua orang bisa ke tempat kami. Jadi untuk sejauh ini apa aja nih yang udah dikeluarkan oleh titik temu cafe? Produk-produknya? Ini kita baru lagi launching produk baru, yaitu susu kurma. Susu kurma yang ini ya? Yang ini. Iya, kita mencoba, makanya saya bilang kreativitas tanpa batas tadi. Kita melihat pasarnya juga seperti apa kondisi saat ini di masa pandemi ini, dan juga di bulan Ramadan ini, apa sih maunya masyarakat ini, seperti apa sih? Iya. Nah, setelah itu kita membaca, oh ternyata maunya masyarakat itu seperti ini. Oh, kita bikinlah susu kurma latte, susu kurma original, dan lain-lainnya. Dan bagaimana? Pak Ari harus cerita bagaimana pencapaian penjualan kita. Iya. Iya, alhamdulillah susu kurma latte ini sebenarnya di luar dari ekspektasi saya. Benar. Sebenarnya. Awalnya kayak mana ekspektasinya? Awal saya mengira saya menjualnya Oh, biasa aja. 20 botol, Per 30. hari. Per hari ya? Iya, Oke. 30. Banter-banter saya berpikir tuh palingan 40 aja nih. Itu udah ininya ya, udah Udah maksimalnya ya. Tapi ternyata setelah saya turun ke lapangan, minat antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya. Jadi saya bisa produksi satu hari itu bisa 100 100 botol. botol. Bahkan bisa lebih. Benar. Dan gini loh, padahal kita mau berpikir susu kurma, banyak loh orang jual. Iya. Iya. Banyak kan? Kok apa sih bedanya susu kurma sama yang Iya. lain? Kenapa sih harus kita beli ini, dan kenapa sih omset kita bisa kita Sampai bukan yang gimana ya, tapi maksudnya ini memang di luar dari ekspektasi kita gitu loh. Ternyata yang paling penting adalah promosi. promosi penting. Pertama keberanian, yang kedua promosi Iya. gitu loh. Betul. Kita promosi, dan ternyata alhamdulillah ya Pak, di Iya. luar ekspektasi sekali. Untuk di kampus sendiri saja, saya setiap hari itu bisa menghabiskan kurang lebih 30 botol. Untuk di Untuk di kampus sendiri. kampus ya? Iya, tadi aja itu udah sampai
sampai ada yang sudah itu saya lah, saya punya. Tapi udah pesanan orang, saya bilang nggak bisa kita lagi. nenteng aja, jangan di Iya. jurusan Maksud fakultas. saya, Maaf ini udah iya. dikit orang. Maksud saya di sini adalah teman-teman mahasiswa juga bisa membaca peluang untuk usaha di kampus ini gitu nah. Jangan sampai tertutup gitu melihatnya gitu nah. Banyak peluang-peluang sebenarnya mahasiswa. Saya juga sebenarnya banyak berdiskusi dengan mahasiswa pembuatan susu kurma ini. Maksud saya mencoba untuk menarik mereka yang bikin lah sebenarnya gitu. Mereka apa yang saya bisa bantu supporting kan saya supporting lah buat kalian gitu. Awal ingin mencetus adanya susu kurma ini dari siapa? Dari mahasiswa atau ide-ide dari pendiri Titik Temu Cafe? Pendiri ya. Saya sendiri. Saya awalnya berdiskusi dengan Bu Indah. Setelah saya ada kegiatan di luar, saya pulang, saya langsung komunikasi dengan Bu Indah. Kebetulan saya sering tentang titik temu ini saya selalu saya komunikasikan Bu Indah bagaimana kalau kita bikin susu kurma latte dan susu kurma nih. Nah, langsung bilang Bu Indah, mantap, bikin itu Pari. Nah, maka langsung saya bikin. Langsung dibikin. Nah, itu tadi ekspektasi saya, yaitu 30 lah saya bikin gitu kan. 30. Banyak banget di Iya, sini kan. banyak banget tuh susu kurma itu. Tapi ternyata itu di luar ekspektasi gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya kalau saya ini saran ya, mencontek itu boleh, menciplak itu boleh, tapi harus ada terobosan dan inovasi yang kita berikan gitu loh. Gak apa-apa menyontek, ciplak gak apa-apa, tapi harus ada pembaruannya. Harus ada yang sesuatu yang kita tawarkan orang lain seperti itu. Jadi itu teman-teman tadi mungkin ini salah satu kreativitas yang muncul di tengah pandemi, adanya susu kurma baru ini yang tadi awalnya pendirinya hanya berpikiran cuma 30 botol terjual, tapi ujung-ujungnya ekspektasi mereka di luar dari itu bisa terjual hampir 100 botol. Nah, saya ingin melanjutkan pertanyaan mengenai tadi apakah ini salah satu produk yang menjadi andalan Titik Temu Cafe atau ada yang menjadi kalau kata ini pamungkasnya ada yang lain selain susu kurma? Kalau kita di kedai Titik Temu, kita sebenarnya ada banyak macam menu ya. Ada kopi, itu ada minuman non kopi juga. Namun pada bulan Ramadan ini memang kita ingin ada sesuatu yang beda yang ingin kita edisi lebaran edisi Ramadan ini. Susu kurma ini selain dia menyegarkan tentu saja dan menyehatkan gitu. Dan kita insya Allah masalah higienitas itu insya Allah kita jamin ya Pak. Berarti selesai Ramadan yang produk ini tetap berjalan atau tetap ada? Oke. Lanjut mengenai eksistensi. Bagaimana cara mempertahankan? Karena kan banyak yang berpikir di luar sana bahwa produk-produk ini hanya sebatas kayak viral, hanya sebatas kayak punya masa yang singkat. Nah, bagaimana cara Titik Temu Cafe ini mempertahankan eksistensi famous di kalangan masyarakat ataupun komunitas? Baik. Nah, kalau untuk kami sendiri di kedai Titik Temu, tentu saja susu kurma ini dan kurma latte ini bukan yang terakhir yang akan kita produksi insya Allah. Pasti selalu ada pembaruan-pembaruannya. Tetapi supaya maksudnya brand kita ini adalah kedai Titik Temu gitu. Selain kedai Titik Temu, selain susu kurma ini dan minuman lain kami yang ada di kafe, nanti kami akan menciptakan menu-menu yang lain gitu. Artinya susu kurma ini tidak akan hilang, tetap ada permintaan dari market misalnya, ada yang ingin tetap kita produksi, tetapi brand kita tidak akan hanya sekedar susu kurma. Nanti selanjutnya kami akan buat lagi sesuatu yang baru. Makanya kami akan selalu berinovasi seperti berarti itu. tetap mengikuti pasar ya, apa kebutuhan masyarakat, kebutuhan komunitas siap dikeluarkan dengan inovasi dengan identitas dari Titik Temu Cafe tersebut. Oke. Berbicara mengenai eksistensi tadi sudah, sekarang lanjut. Bagaimana menghadapi persaingan di dunia sekarang ini, apalagi sekarang milenial pada aktif-aktifnya ingin menciptakan produktivitas, mengeluarkan produk. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan itu? Bukan artinya menjatuhkan, tapi tetap ada, tapi masih bisa mempertahankan eksistensi satu sama lain. Iya. Cara mempertahankannya yang pertama itu kita tetap pada kualitas kita sendiri yang kita harus kita jaga terus ya Bu Indah ya. Karena orang sudah satu kali coba dan pasti akan minta lagi. Itu yang harus kita pertahankan. Rekan-rekan teman-teman kita tadi, komunitas dan lain-lainnya tadi itu kita tetap rangkul, tetap kita support.
apa kebutuhan mereka, kita akan support untuk bikin kegiatan dan lain-lainnya, terus melakukan edukasi dan edukasi. Intinya adanya pun juga kedai titik temu ini itu tadi yang kita garis bawahi bahwa untuk mewadahi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa maupun pelajar kaum milenial yang ada di Kota Tarakan untuk melakukan kegiatan, di mana kegiatan ini yang saat di masa pandemi ini sangat susah sekali membuat kegiatan. Nah, kita mencoba kehadiran kita di sini untuk memberikan peluang untuk adik-adik kita. Di luar masalah memang kedai ini menghasilkan secara finansial untuk Ya. kita, tetapi kita juga ingin ada feedbacknya ke masyarakat, apalagi ke kaum milenial. Satu lagi saya ingin sampaikan bahwa kemarin saya sempat sharing sama Pari. Kita lihat beberapa di sosial media, di Facebook itu penjualan susu kurma itu banyak sekali. Ya. Bahkan saya sharing sama Pari, saya screenshot, saya kirimkan ke Pari, Pak, ini ada susu kurma loh, lagi rame juga, harga 10.000. Gimana? Enggak Bu Indah, kita tetap pertahankan kualitas kita dengan harga yang sama. Alhamdulillah masih oke sampai sekarang ya Pak Ari. Ya, alhamdulillah. Padahal ada loh yang 10.000 juga. Ya. Gitu loh. Berarti memang identitas dari titik temu kafe ini nggak boleh hilang. Benar. Walaupun persaingannya ketat, walaupun persaingannya ini yang menjadi ciri khas titik temu kafe dan bisa dikenali oleh konsumen langsung. Ya. Ini alamatnya di mana nih? Kalau misal teman-teman sobat-sobat semuanya ingin mendapatkan produk-produk dari titik temu kafe, bisa didapatkan di mana? Ya, kalau untuk kedai titik temu itu ada di Jalan Kiai Haji Agus Salim, itu di Gunung Batak, tepatnya ada pencucian mobil Zaki. Kita buka di situ, yang tempatnya lumayan besar. Kalau untuk produk susu kurma kita, kurma latte kita ada beberapa titik, ada 5 titik. Yang pertama itu ada di depan 613, kedua itu ada di depan Masjid Al-Marif, ketiga itu ada di samping gedung kita Jalan Tama, keempat dan kelima itu ada di Marconi, di Taman Nopal Marconi. Sosial medianya? Nanti kita terapkan sosial medianya ya. Nanti sosial media kita di kedai titik temu kopi. Oke. Ini juga kita bisa pesan online Pak. Ya, Grab. kita juga bisa pesan online juga, GrabFood kita bisa kirim juga. Kalau untuk susu kurmanya bisa langsung menghubungi DM kita aja, kita langsung siap antar kok. Jadi Dan itu free ongkir. free ongkir. Ya? Ya. Beli Biar- satu, beli dua. Beli satu, Yang beli dua. penting jangan beli setengah botol ya. Ya. Jadi- Satu botol pun kita antar ya Pak. Ya, satu botol kita antar juga karena kita pengen berbagi juga di sini. Jadi nggak ada ongkir-ongkiran. Oke, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan yang general, yang umum mengenai tema kita, kreativitas bisnis milenial di tengah pandemi. Bagaimana cara mensupport satu sama lain? Artinya jangan ada yang satu berdiri, satu jatuh. Bagaimana cara kita membangun sama-sama generasi kita biar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang besar. Itu karena itu yang paling penting. Mahasiswa pada nantinya ujung-ujungnya nanti akan menjadi pekerjaan. Ya. Nah, bagaimana dari Bang Ari atau Mbak Indah cara membangun itu, memberikan koneksi, trik dan tips untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini? Jadi kalau saya dulu ya Pak. Ya, silakan. Jadi Saya juga mau. jadi begini, kalau kita sendiri, bagaimana kita kedai titik temu ini menjadi salah satu supporting dari kaum milenial dalam membuka bisnis usaha apapun itu, karena kita tahu sekarang di dalam masa pandemi ini ternyata pekerjaan yang muncul itu banyak banget. Banyak banget. Yang kita nggak kepikiran, ternyata ada YouTuber, apalagi ada konten kreator itu, dan semua itu ada di waktu kita kegiatan itu ngumpul semua di kedai titik temu. Nah dari situ mereka saling berbagi, saling sharing, saling supporting satu sama lain. Ini loh saya bisa, oh ya saya bisa ini, kamu bisa pesankan saya ini. Jadi kita situ dari beberapa komunitas kita bisa saling sharing. Terus ada yang bisa dibuat sama Bang Tigor, salah satunya konten kreator itu, dia bisa support teman-teman yang lain gitu loh. Jadi kita benar-benar saling memberikan wadah seperti itu. Pak Ari gimana? Iya, kalau saya sih inilah yang kegiatan tadi, yang itu adalah komunikasi ke teman-teman mahasiswa, rekan-rekan pelajar untuk selalu berbuat apa yang mereka ini kan membantu lah Ibu ya, untuk membantu mereka. Dan rencana kita juga untuk penambahan karyawan ya Bu ya. Iya. Karena melihat juga antusias peminatnya lumayan besar juga. Kewalahan apalagi ada Ya, kegiatan sangat kewalahan festival. sekali, apalagi kalau ada kegiatan festival itu, Festival itu. kegiatan mahasiswa
sangat ramai sekali. Mudahan. Bahkan saya bilang sama Pari, bahkan owner pun harus turun tangan. Iya. Saya bilang sama Pari jangan gabung. Pokoknya yang di lapangan, apapun itu serahkan sama saya. Iya. Pari harus tetap konsisten dengan dapur, nggak boleh lewatin batas dapur gitu loh. Karena kita harus bisa ada tetap fokus Iya. di belakang, Sesuai ininya ada juga yang di masing-masing. depan gitu loh. Karena benar-benar kalau berkegiatan itu kita riuh gitu loh, tapi kita senang ya Pak. Ya, Bahagia alhamdulillah kita gitu. senang. Semuanya. Kita nikmatin aja kegiatan itu. Nikmati prosesnya. Ya. Mungkin saya lebih kayak Mbak Indah dulu. Apalagi mohon maaf sebelumnya, apalagi Mbak Indah seorang perempuan, Iya. seorang dosen, di mana kita hidup di negeri patriarki. Benar. Perempuan selalu dianggap ketika sukses hoki-hokian, Benar. keberuntungan. Bagaimana cara Mbak Indah membangun semangat antar Pas sesama banget perempuan? ini Hari Kartini. Iya, Hari Kartini. Oh, Hari Kartini. Saya berpikir tadi kayak gitu, makanya sesama perempuan, girls support girls. Selamat Hari Benar. Perempuan. Jadi mungkin saya mau sedikit sharing tentang background saya dulu. Jadi saya dulu itu mahasiswa D3 kebidanan. Saya waktu di Makassar kerja di salah satu rumah sakit swasta, dan pada saat saya kuliah saya ikut freelance. Freelance saya itu adalah fasilitator outbound. Jadi kegiatan outbound itu baik itu yang adakan di Sulawesi, di Jawa maupun di Bali, saya ikut itu. Ada nama satu perusahaan namanya Cendekia, dan itu nama kegiatan outboundnya adalah Basel Pro. Di situ saya ikut. Jadi kegiatan saya memang aktif di luar kampus, itu satu. Dan ternyata saya tidak hanya sekedar kerja di situ, tetapi saya mendapatkan koneksi yang alhamdulillah banyak membawa saya bertemu dengan Orang-orang. pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Setelah saya lulus kuliah D3, saya kerja di rumah sakit itu. Setelah kerja di rumah sakit, saya tetap menjadi fasilitator outbound, dan pada saat itu saya lanjut kuliah D4. Jadi sementara saya kerja di rumah sakit, saya juga kuliah D4. Pada saat saya kuliah D4, kebetulan bos dari outbound ini, Basel Pro ini adalah seorang manajer salah satu bank BUMN di Makassar. Terus dia suka kaget, suka lihat aktivitas saya, kok Indah nggak kerja sih? Saya bilang, Pak, saya kerja tuh malam karena saya dinas malam selalu. Terus saya bilang, mau nggak bantuin Bapak di bank? Oh ya, sebagai apa Pak? Ini sebagai kerjaan gini. Oke, jadi pada saat itu saya outsourcing juga di salah satu bank. Jadi pekerjaan saya setiap pagi itu saya kerja di salah satu bank BUMN, malam saya pasti akan jaga malam, seperti itu. Dan sampai saya selesai D4. Setelah selesai D4, ternyata kampus D3 saya yang kemarin itu menawarkan saya untuk gabung bekerja sebagai tenaga kependidikan di kampus saya yang lama. Akhirnya dari situ saya berhenti di Bank Mandiri. Saya minta maaf karena saya tidak melanjutkan itu. Dan padahal saya sudah dijanjikan bahwa Indah, nanti kamu akan menjadi pegawai tetap di sini. Tapi gini loh, dalam masa saya selalu punya apa ya, pandangan dan punya Planning. bukan apa sih, pandangan, saya punya moto gini loh, setiap apa kesempatan yang ada di depan saya bakalan ambil. Tetapi saya tidak akan pernah lupa sama goal saya gitu loh. Setiap kesempatan yang ada saya akan ambil selama itu positif gitu loh. Kerja ini saya ambil selama itu positif. Tapi saya harus tahu goal saya itu apa. Goal saya adalah passion saya bidan gitu loh. Saya senang mengedukasi dan saya harus gapai impian saya itu. Dan alhamdulillah dari situ saya bisa melanjutkan pendidikan saya sampai saat ini. Saya kemarin bekerja di Makassar, salah satu perguruan swasta di Makassar. Setelah itu saya berada di UBT ini. Jadi untuk kaum milenial, selama itu positif, ambil semua kesempatan yang ada, tapi tetap ingat sama goalsmu, tujuanmu apa gitu loh. Jangan sampai, padahal kalau dipikir gini, dengan saya fresh graduate, tamatan D3, gaji 3 juta menurut saya itu cukup lah ya untuk saya 3 juta. Tapi nggak begitu gitu loh. Memang dengan itu saya bukan ke situ goal saya harus cari gitu loh, seperti itu. Berarti perempuan juga bisa bekerja, bisa berkarya, karena selama ini stigma perempuan berpikiran bahwa ala perempuan ujung-ujungnya pasti di dapur, Benar. ujung-ujungnya pasti setelah nikah kayak gini. Nah, pandangan-pandangan tersebut kan kita nggak bisa patahkan dengan membalikan telapak tangan. Benar. Apalagi sesama, justru di tempat pekerjaan, mohon maaf sebelumnya, sesama perempuan justru yang saling menjatuhkan, yang saling tidak meng-up. Nah, bagaimana sesama perempuan ini Benar. saling meng-up bahwa kita ini sama, setara dengan laki-laki kayak gitu. Kalau kita pertama harus berpikir positif gitu. Berpikir positif bahwa
lingkungan kita itu selalu nyaman untuk kita bekerja gitu loh. Yang penting kita tidak mengusik orang lain, kita tetap fokus dengan apa pekerjaan kita, ya kita tidak perlu mendengarkan apa orang lain gitu loh. Itu satu. Dan yang kedua adalah paling penting adalah pikiran dan doa serta usaha. Karena sejauh ini setiap apa yang saya pikirkan, saya doakan dan saya usahakan itu akan membawa saya ke tujuan saya gitu loh. Saya pernah waktu selesai D3 itu sebenarnya untuk seorang tenaga kesehatan kalau kita mau ikut tes namanya Nusantara Sehat untuk kerja di desa itu lebih gampang dan gajinya, upahnya lebih tinggi. Tetapi saya punya pemikiran gini loh, saya besar di Makassar, saya sekolah di Makassar, lahir di kota, ngapain saya harus, bukan mohon maaf di kampung itu tidak baik, bukan, kenapa saya harus mundur ke belakang? Iya. Kalau perlu di sini Makassar saya harus tetap bekerja, kalau perlu saya harus keluar dari sini, dan ternyata beneran saya keluar dari sini. Makanya saya bilang pikiran, doa dan usaha itu akan membawa kita ke tujuan kita, insya Allah. Nah, kalau Bang Ari nih, apalagi kan collab sama perempuan, tokoh milenial, Mbak Indah, ada rasa kayak mana awal-awalnya, canggung kah, atau ada rasa butuh adaptasi kah sama perempuan? Apalagi kan pemikiran perempuan sama laki-laki justru berbeda. Apalagi perempuan yang maunya harus perfect, laki-laki yang harusnya kayak gini. Bagaimana Bang Ari selaku laki-laki yang berkolaborasi sama perempuan, apakah itu menjadi modal, menjadi kelebihan di membangun usaha atau bagaimana? Atau mempersusahkan? Atau mempersusahkan, kita kan nggak tahu nih ya kan? Dengan kehadirannya Bu Indah, sebenarnya banyak membantu ke titik temu ini. Ada beberapa inovasi-inovasi baru yang dicetus oleh beliau. Termaksud event-event itu kita diskusikan bareng beliau. Saya sangat terbantu sekali dengan kehadiran Bu Indah di Kedai Titik Temu. Sebenarnya bukan hanya Bu Indah, ada beberapa teman-teman kita juga yang di luar sana. Itu ada Pak Awaludin dari dosen dari STHP. Ya, habis itu ada dari Pak Peri, dari matematika, dan ada dari Buria juga kebidanan. Nah, kita itu ada berlima sebenarnya. Ada Bu Ana juga salah satunya juga di Kabak Kemahasiswaan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita punya tim, Mas. Sebenarnya Kedai Titik Temu ini nggak sendiri. Kita ada beberapa tim. Nah, ini yang di depan Jasmine ini adalah 2 timnya, dan masih ada 4 tim lagi di belakang, ada 4 orang lagi. Karena memang harus sebenarnya perempuannya bukan Bu Indah saja, ada 2 tadi lagi, ada Bu Ana, ada Bu Ria, sama pemikirannya berbeda-beda. Nah, dari pemikiran berbeda-beda ini kita jadikan satu. Bagaimana yang beda-beda ini kita jadikan satu, itu kita jadikan tujuan kita. Gitu ya, benar. Iya, benar. Justru teamworknya adanya perempuan juga semakin semakin melihat kebutuhan perempuan apa. Ya, jadi benar. Lebih kayak mempersatukan ini antara dua kubu. Kadang-kadang juga saya lihat gini, biasa kalau kita diskusi yang kemarin kan Pari lebih banyak ke cewek-cewek, ada cewek ya. Biasa gua kemarin beda maju lah beda gitu. Tapi lama-kelamaan bisa juga kan Pari gitu loh. Karena perempuan sendiri juga seperti Bu Indah, cara pandangnya sangat baik sekali, sangat positif sekali dengan orang. Apapun dengan hal itu selalu dia berpikir positif. Itu yang saya banyak belajar dari beliau juga. Saya belajar dari beliau. Selalu berpikir positif. Saling memberikan aura positif lah ya. Bang Ari, ini mungkin pertanyaannya personal ya. Bagaimana ketika membangun Titik Temu Cafe ini di perjalanan ada yang namanya kesalahpahaman, karena biasa kan orang kesalahpahaman antara yang membangun ataupun dari luar. Misalnya nih ada namanya miskomunikasi antara yang ingin membangun ingin bekerja sama Titik Temu Cafe. Misalnya organisasi A sama Titik Temu Cafe ingin membangun suatu brand. Terus di tengah jalan ada miskomunikasi. Apakah nggak berdampak pada teamworknya antara laki-laki sama perempuan? Karena kan sebelum menentukan keputusan sudah ada namanya musyawarah rapat bersama. Apakah itu tidak menjadi penghambat antara sesama laki atau perempuan? Oke. Enggak sih Mas, karena kita gini Mas. Kita awalnya ada komitmen. Komitmen ya? Ya, kita komitmen bersama untuk memajukan Kedai Titik Temu ini, mengembangkan Titik Temu ini. Jadi insya Allah nggak ada masalah itu, kita akan bisa selesaikan secara kekeluargaan. Dan juga sebenarnya tim ini adalah tim kekeluargaan sudah Mas. Maksudnya lebih kepada musyawarah. Ya, lebih kepada musyawarah. Apapun
apapun keputusan yang kita ambil, kita nggak pernah ngambil sendiri keputusan di kedai titik temu itu. Termaksud yang tadi saya bilang, bikin susu kurma ini sendiri aja, saya yang punya ide, tapi saya nggak langsung buka, saya nggak langsung buka langsung gitu enggak. Tapi saya koordinasi lagi ke teman, gimana nih kalau kita buka ini? Udah, bikin dulu, coba dulu. Saya coba, ada beberapa teman kita yang tadi saya sebutkan, kita coba semuanya. Oke. Gimana? Kita sepakat, kita juga sepakat. Nah, itulah komitmen kita untuk bersama tadi, Mas. Bersama membangun kedai titik temu. Sebenarnya bukan cuma titik temu yang kita ingin bangun, generasi milenialnya sih. Berarti di samping mendapatkan finansial, justru juga ingin membangun, menumbuhkan remaja-remaja di Tarakan khususnya. Yang tadi itu kegiatan-kegiatan yang kita bikin tadi, kegiatan edukasi dan lain-lainnya. Karena wadahnya, wadah buat kaum milenial di Tarakan ini menurut saya sangat terbatas di seni. Harus bersurat, dan birokrasinya kalau kita sangat ingin lambat. pinjam tempat, gitu, fasilitas. Kalau kita ketemu Bang Ari, Bu Indah, kita diskusi, seperti ini masukannya jadi. Gitu. Kita jadikan. Intinya kita tetap menjaga protokol kesehatan yang lebih penting ya. Yang lebih penting kita tetap menjaga protokol kesehatan, prokes tetap kita jaga. Jangan sampai kita melanggar prokes, itu sih. Intinya kamu boleh bikin kegiatan apa, tapi tetap jaga prokes. Berarti masuk new normal, titik temu kafe siap melebarkan sayapnya, siap menambah koneksi. Kapan-kapan tim UKM Radio bisa langsung ke lapangan live langsung dengan kegiatan-kegiatan kami tunggu kedatangan. Makanya kami bilang, waduh, ini kayaknya harusnya dari awal kita aja ngomong berapa kali kita berkegiatan ya, tapi kan kita juga baru tahu kan. Kita juga baru tahu juga, pas kemarin dihubungi, ternyata ada Jasmine di UKM Radio. Terima kasih. Mungkin kita akan break terlebih dahulu. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di Q&A. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan random. Dan sebelumnya ketika ada yang ingin pesanan kesannya nanti sampaikan sama Bang Ari sama Mbak Indah. Sekarang kita break. Bisnis milenial di tengah pandemi. Sebelum kita masuk ke pembaca pendengar, saya ingin terlebih dahulu menanyakan tadi bagaimana cara kita menentukan passion kita, bahwa kita punya skill di sini. Dari Bang Ari dulu. Kita bisa membaca diri kita, melihat pada diri kita. Bagaimana kita mengetahui kita punya passion itu seperti apa? Yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Untuk membaca itu semuanya, makanya adanya dengan titik temu ini yang seperti ditanya tadi dengan Jasmine, bagaimana kita mengetahui kreativitas teman-teman yang punya nari dan nyanyi tadi ya. Itu dengan kita memberikan wadah tadi lah untuk mereka untuk menyalurkan bakat-bakat mereka tadi. Mungkin tidak bisa untuk lebih nasional, mungkin untuk ke daerah ya, istilahnya inilah wadah mereka untuk batu loncatan mereka untuk awal untuk dikenal orang. Seperti kemarin tadi Bu Indah bilang bahwa ada beberapa teman yang menggambar itu pertamanya dia malu-malu untuk maju. Dia malu-malu, jangan Pak, saya jangan maju Pak, saya malu, saya maju ini untuk memperkenalkan hasil lukisannya. Ternyata lambat laun dia sudah berapa kali tampil di kedai titik temu, dia memiliki keberanian untuk tampil sekarang malah dia udah berani untuk berbicara di depan umum. Dia ngomong, ini lukisan saya, ini artinya ini. Padahal awalnya pas ditanya dia cuma bisa bilang bingung ngomong sama Ima gitu. Tapi lambat laun akhirnya dia punya memiliki keberanian untuk tampil. Nah, inilah kehadiran kami yang tadinya melihat bakat-bakat teman-teman. Saya tidak pernah meminta bahwa kamu penampilan kamu harus perfect ya, harus bagus ya. Di sini jangan bikin malu kedai saya loh. Kedai saya ini brandnya udah bagus loh nih. Kamu harus penampilannya bagus, nyanyinya harus bagus.
Jadi saya tidak pernah membatasi hal-hal itu. Saya malah bikin, ayo deh, kamu berani tampil. Memberanikan mengekspresikan diri. Termasuk MC kita kemarin, yaitu MC kita kemarin tuh baru Pak, saya ini belum bisa nih Pak MC. Udah coba aja jadi MC. Kapan-kapan aku jadi bisa MC di situ Pak Iya, ya. langsung aja jadi MC. Gak apa-apa. Pak, saya nggak Kan bisa. biasa yang dominan Pratina, Iya, Lisa. kalau kamu belum mencoba, kamu Iya. nggak akan pernah tahu. Saya bilang, kamu nggak tahu bakat ada di diri kamu itu. Tapi nanti saya malu Pak. Saya bilang buang ego malu kamu. Maju. Dan apa akhirnya? Dia bisa. Dia bangga. Dia bikin status. Ternyata dia bangga kepada dirinya. Oh ternyata saya bisa ya Pak untuk jadi Nah MC. itu tadi Yang salah itu yang- satunya itu adalah yang saya butuhkan setiap orang tuh sebenarnya. sebenarnya butuh apresiasi Iya. gitu loh. Itu bakatnya harus terapresiasi Iya, gitu. betul. Harus ditampilkan. Harus ditampilkan. Oh, berarti aura positifnya Titik Temu Cafe ini Masya Allah sudah menjadi bermanfaat bagi remaja-remaja lain untuk membentuk Sama. kreativitas remaja-remaja di Tarakan. Dan intinya Titik Temu Cafe ini tidak memandang siapapun yang ingin mengekspresikan dirinya. Iya. Monggo datang, ayo. Iya. Tidak melihat kamu dari sekolah mana, kampus mana, silakan. Intinya Silakan. mau mengekspresikan diri, mau Iya. belajar, datang. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan pendengar. Ini ada yang bertanya dari gimana hilangin rasa takut dan malu untuk memulai suatu usaha? Mari silakan. Bagaimana cara? Hilangin rasa takut dan malu untuk memulai suatu usaha? Iya, itu. Sebenarnya kita percaya dulu kepada kemampuan kita sendiri. Bagaimana orang bisa percaya kita kalau kita saja tidak Nggak percaya kepada diri diri, kita? betul. Ya. Caranya bagaimana supaya kita akan hilang takut itu, kita coba dulu, Mas. Kita membaca situasinya, kita membaca kondisinya seperti apa. Gagal itu saya sudah bisa bilang itu bisa pasti gagal. Namanya kita usaha ya Mas ya, ada gagalnya. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tak akan pernah tahu di mana titik gagalnya kita, di mana titik goalnya kita, di mana titik suksesnya kita, ya kan? Nah, untuk menghilangkan rasa itu, bagaimana cara menghilangkan rasa takut dalam berusaha itu? Kita mencoba dari hal yang kecil dulu, Mas. Kita mencoba dari hal yang kecil, kita jangan langsung yang ke besar. Kita mencoba dari hal yang kecil. Banyak kok kita bisa mencoba dari hal-hal kecil. Kita lihat potensi, oh ternyata orang di dekat rumah kita dalam masa pandemi ini, oh butuh hand sanitizer. Bagaimana sih kita membuat hand sanitizer dengan murah? Nah, kita jual dulu, coba. Kita tahu pasar, oh gitu, dari hal yang kecil dulu kita mencoba. Berani, Jangan langsung intinya kenali diri sendiri, kenali dulu diri kamu sendiri. Apa sih yang kamu bisa? Setelah kamu bisa mengenali diri kamu sendiri, baru lakukan apa yang kamu kegiatan itu. Ada kegagalan tapi jangan takut, gagal coba lagi. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada tips-tips bagi mahasiswa yang ingin memulai wirausaha? Nah, ini paling penting nih. Kalau saya sih yang pertama tadi bilang Pak Ari, berani dulu yang pertama. Berani. Yang kedua, ketika kamu sudah berani, kamu harus berkomitmen dan yakin. Gak bisa kalau misalnya cuma berani hari ini gagal, udah selesai gitu. Hidup itu seperti apa ya polanya, seperti kebiasaan kita mandi. Hari ini misalnya pada saat ini kita lagi gerah nih, panas, pasti bakal kita mandi lagi. Jadi berulang sekali habit itu. Jadi naik turun itu yang penting komitmen, itu satu. Yang kedua adalah inovasi gitu loh, kita harus punya sesuatu yang kita unggulkan beda daripada orang lain, itu ketiga. Dan yang keempat adalah circle pergaulan kita yang kita harus perluas lagi, karena rezeki itu kan bukan hanya sekedar uang, tetapi teman-teman yang baik itu juga menjadi rezeki yang luar biasa, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kayaknya tadi ya, sudah semua tadi ditambahkan sama Pak Ari. Komitmen, percaya diri, inovasi, dan pergaulan. Kita circle pertemanan kita harus luas. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah ada makna khusus dari penamaan Titik Temu? Nama Titik Temu itu sendiri sebenarnya dibuat tidak ada sih. Pengennya kemarin itu ada beberapa nama yang kita coba untuk ngajukan ke teman-teman. Udah kita bikin aja Titik Temu. Kalau untuk yang hal khususnya nggak ada bunda ya. Insya Allah itu doa saja. Titik Temu itu di mana tempat orang bertemu, semua boleh datang di situ untuk bertemu, bersilaturahmi. Kalau untuk hal yang khusus nggak ada sih. Gitu ya.
Oh, oke. Jadi buat teman-teman semua yang kaum rebahan, khususnya remaja-remaja di Tarakan, sudahi rebahan, ayo beraktivitas yang positif, titik temu kafe siap mewadahi, ayo datang bersama komunitas ataupun organisasi demi bagaimana cara kita membangun kota kita Tarakan ini menjadi kota yang memiliki remaja yang produktif. Mungkin statement terakhir bagaimana? Saya, closing statementnya adalah untuk adik-adik semuanya, mahasiswa atau teman-teman semua mahasiswa maupun pelajar yang ada di Kota Tarakan, saya satu aja, yaitu tanamkan benak dalam hati kalian bahwa selalu ada harapan di setiap masalah, dan di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa kuasai teknologi, itu penting. Ya. Kalau saya, closing statement saya adalah jangan pernah takut mencoba, terus gagal coba lagi, karena yang saya pegang adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan pernah takut akan gagal coba lagi, ya. Gitu. Oke, itu dia teman-teman closing statement dari narasumber kita. Kembali ke sains dan teknologi, percaya apa yang ingin kamu punya. Gagal coba lagi, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oke, baiklah, saya Jasmine, saya sudah menemani kalian selama beberapa menit terakhir. Dan sekali lagi saya tekankan sama teman-teman semua, saya himbau ketika ada yang ingin nongki yang positif, nongki yang sehat, silahkan datang ke titik temu coffee buat teman-teman semua. Karena insya Allah semuanya aman, mulai dari kesehatan tetap terjaga ya Mbak ya. Baiklah, saya Jasmine, saya dan tim kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf ketika ada salah kata tindakan yang saya lontarkan dan narasumber lontarkan. Dari rektor lama lantai 6 UKM Radio melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.